Shalom, Mama Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mama Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ayub pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat 11, ditambah ayat 21 sampai ayat 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan merumukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada orang yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menenggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam Alkitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Yang akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku karena rindu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini adalah Aku tahu penebusku hidup. Kitab Ayub ini menyajikan tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub. Apa penyebab penderitaan yang dialaminya dan apa peran Allah dalam penderitaan tersebut. Secara khusus yang kita saksikan pada malam hari ini adalah bagaimana peran Allah dalam penderitaan. Secara khusus kesusahan, kesulitan, kesakitan yang dialami oleh Ayub. Dalam pasal 19 ini kita akan merenungkan bersama. Yang pertama ayat 1-5. Ini merupakan mengenai sikap para sahabat yang menyakiti dan menghina Ayub. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar istilah sudah jatuh ketimpa tangga pula. Itulah yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Sudah menderita sakit, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasihi, sakit menderita lahir dan batin. Para sahabat yang seharusnya menguatkan dan menghiburnya justru datang untuk menghakiminya. Dari keempat sahabatnya, baik itu Elifas, Bildad, Jofar, dan juga Elihu, hanya satu dari antara keempat orang itu yang merupakan menjadi sahabat sejati, yaitu Elihu. Sikap dari sahabat Ayub ini tentu tidaklah baik. Mengapa? Karena mereka datang hanya mencari sebab dan akibat tanpa menguatkan, tanpa menghiburkan, bahkan tanpa adanya solusi. Maka dari firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang dialami oleh
Ayub menjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat menekan hidupnya. Para sahabat bukan datang untuk berempati, untuk mendukung dan mendoakan, malah mereka datang untuk menghakimi. Mereka bukannya menguatkan, justru mereka berusaha untuk mengoyak iman Ayub supaya menjadi bimbang, supaya Ayub menjadi takut dan mempertanyakan kasih Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sesungguhnya Allah membentuk kita dengan cara yang berbeda-beda. Allah membentuk kita dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kesusahan yang berbeda-beda, kesulitan yang berbeda-beda, dan pergumulan tentunya yang sangat berbeda-beda. Tetapi kita harus tahu dan tanggung jawab kita dari semua adalah sama dalam hal yaitu meski mengalami perbedaan dalam banyak penderitaan, namun kita harus sama-sama saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu sama yang lain, dan terlebih saling menghibur dalam suatu peristiwa duka cita yang dialami. Berempati secara rohani sama dengan mengarahkan hati seseorang kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Karena itu jadilah penghibur sejati bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul. Siapapun kita, tugas dan tanggung jawab kita adalah menguatkan iman mereka. Bukan datang untuk menghakimi, melainkan datang untuk berempati secara rohani. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ayat 6 sampai ayat 11 dan sampai ayat 27. Ayub di sini menyaksikan tindakan Allah yang berlaku tidak adil, sebab Allah telah menyatakan murkanya. Hal ini disampaikan oleh Ayub bukan semata-mata karena dia begitu membenci Allah yang telah mengizinkan dia mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Dan perlu kita pahami bahwa kemarahan Ayub kepada Allah bukanlah kemarahan yang bersifat menetap, karena itu hanya merupakan awal dari pengakuannya akan kuasa Allah. Sebab di ayat 25 Ayub akhirnya berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup." Ayub berkata benar, Allah telah murka. Benar, Allah telah menghukum. Benar, Allah telah mengambil segala hak miliknya. Benar bahwa semua yang dialaminya ada dalam sepengetahuan Allah. Tetapi walaupun demikian, Allah adalah keputusan dari semua yang telah diperbuatnya terhadap Ayub. Dan Ayub sadar serta mengerti akan hal itu. Dia telah mengatur hidupku, kata Ayub, dan tahu memberi yang terbaik bagiku. Dia hidup, dia melihat, dia memperhatikan, dan dia tetap Allah pemilik segalanya. Itulah yang keluar dari pengakuan Ayub akan kuasa Allah dalam kehidupannya. Di sini kita dapat mengerti bagaimana Ayub mengalami loncatan iman yang begitu luar biasa. Imannya lahir di tengah-tengah situasi sulit yang sedang dialami pada saat itu. Imannya lahir di saat dia mengalami tekanan berat dari sahabat-sahabatnya pada saat itu. Di tengah situasi di mana dia ditolak dan dalam keadaan putus asa total, akhirnya imannya berkata, Allahku, penebusku, dia hidup untuk memberikan kelegaan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusku hidup adalah ungkapan iman di mana Ayub percaya bahwa Allah sanggup membebaskannya, bahwa Allah sanggup melepaskannya dari segala beban yang dialaminya, yang menimpanya saat itu. Karena itu, Allah sebagai penebus akan membangkitkannya dari debu. Lebih dari itu, Ayub percaya bahwa ia kelak akan melihat Allah walaupun seluruh tubuhnya, dagingnya
sudah hancur. Dari firman Tuhan ini, amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa sebagai orang percaya, jadilah sahabat sejati bagi semua orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa sahabat sejati yang sesungguhnya hanya kita temukan dalam diri Allah yang adalah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, mari berserah penuh kepada Allah. Jangan pandang kesulitanmu sebagai hukuman yang berat untuk menjatuhkan imanmu, tetapi pandanglah setiap penderitaanmu sebagai ujian yang akan membangkitkan imanmu untuk semakin yakin dan percaya akan kuasa Allah yang menyelamatkan, akan kuasa Allah yang akan memberikan pemulihan. Aku tahu penebusku hidup. Itulah yang harus kita ingat sepanjang kehidupan kita, sehingga kita beroleh kekuatan. Sebagaimana Ayub menjadi contoh teladan iman yang kuat dalam kehidupan orang percaya, demikian kita juga pada masa kini. Jadilah menjadi contoh yang baik dalam kehidupan semua orang, sehingga hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terpujilah Engkau atas firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya, dan biarlah iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu ini. Malam hari ini kami akan istirahat. Berkatilah kami, peliharakan kehidupan kami, sehingga kami kembali dikuatkan oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.